Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi dalam minggu kelima. Dengan minggu kelima ini materinya adalah perancangan layout pabrik dan jasa. Jadi bagaimana kita merancang layout atau tata letak pabrik dan jasa di dalam manajemen operasi, baik itu pada pabrik maupun pada jasa. Sebelumnya kita apa sih sebenarnya tata letak atau layout fasilitas atau pabrik baik itu jasa. Nah, tata letak fasilitas itu adalah suatu perencanaan yang terintegrasi dari aliran atau arus komponen-komponen suatu produk, baik produk itu adalah barang atau jasa, di dalam sebuah sistem operasi, baik itu manufaktur ataupun non-manufaktur atau jasa, guna memperoleh interrelasi yang paling efektif dan efisien antara pekerjanya, bahan, mesin dan peralatan, serta penanganan dan pemindahan bahan barang setengah jadi dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Adapun tujuan dari strategi tata letak ini menurut Heizer yaitu mengembangkan tata letak dengan biaya yang efektif yang memenuhi kebutuhan bersaing perusahaan. Nah, adapun tujuan dari perencanaan tata letak di sini seperti dilihat ini adalah di pertama itu tujuan tadi kan tujuan umumnya, sekarang kita masuk tujuan khususnya. Ada 11. Jadi pertama itu adalah menaikkan output produksi. Jadi sini suatu tata letak yang baik itu akan memberikan keluaran atau output yang lebih besar dengan ongkos yang sama atau lebih sedikit. Jadi man hours itu yang lebih kecil dan atau mengenai jam kerja mesin atau machine hours-nya. Atau yang kedua itu ada mengurangi waktu tunggu atau delay. Jadi mengatur keseimbangan antara waktu operasi produksi dan beban dari masing-masing departemen atau mesin secara terkoordinir dan terencana baik akan dapat mengurangi waktu tunggu atau delay yang berlebihan. Yang ketiga adalah itu mengurangi proses pemindahan bahan atau material handling. Jadi untuk merubah bahan menjadi produk jadi, maka akan memerlukan aktivitas pemindahan atau movement. Sekurang-kurangnya 1 dari 3 elemen dasar sistem produksi, yaitu bahan baku, orang atau pekerja, atau mesin, dan peralatan produksi. Jadi bahan baku itu akan lebih sering dipindahkan dibandingkan dengan 2 elemen dasar produksi lainnya. Jadi pada beberapa kasus, maka biaya untuk proses pemindahan bahan itu biasa mencapai 30% atau sampai 90%. Yang keempat itu ada penghematan penggunaan areal untuk produksi, gudang, dan servis. Jadi jalan lintas, jadi material yang menumpuk, jarak antara mesin-mesin yang berlebihan dan lain-lainnya, semuanya akan menambah area yang dibutuhkan untuk pabrik. Jadi suatu perencanaan tata letak yang optimal itu akan mengatasi segala pemborosan pemakaian ruangan tersebut. Yang ke-5, meningkatkan utilitas mesin, tenaga kerja, dan atau fasilitas produksi lainnya. Jadi faktor pemanfaatan mesin, tenaga kerja, dan lain-lain erat kaitannya dengan biaya produksi. Nah, suatu tata letak yang terencana baik itu akan mengurangi investasi yang tidak perlu dalam hal penggunaan dan pemeliharaan mesin dan ataupun fasilitas produksi lainnya. Nah, tujuan perencanaan tata letak atau layout selanjutnya itu mengurangi inventory in process. Jadi sistem produksi itu pada dasarnya menghendaki sedapat mungkin bahan baku untuk berpindah dari satu operasi langsung ke operasi berikutnya dengan cepat dan berusaha mengurangi pertumpuknya bahan setengah jadi atau material in process. Selanjutnya itu adalah proses manufacturing yang lebih singkat. Jadi dengan memperpendek jarak antara operasi satu dengan yang lain dan mengurangi bahan yang menunggu serta storage yang tidak diperlukan, maka waktu yang diperlukan dari bahan baku untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu dalam pabrik itu akan bisa diperpendek sehingga secara total waktu produksi akan dapat pula diperpendek. Nah, selanjutnya mengurangi resiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator. Jadi mengurangi resiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator. Jadi perencanaan tata letak fasilitas atau pabrik itu ditujukan untuk membuat suasana kerja yang nyaman dan aman bagi pekerja di dalamnya. Jadi hal-hal yang bisa dianggap membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator itu harus dapat dihindari. Selanjutnya itu memperbaiki moral dan kepuasan kerja. Jadi perancangan tata letak fasilitas atau pabrik yang baik itu akan menciptakan suasana lingkungan kerja yang menyenangkan sehingga moral dan kepuasan kerja itu akan dapat lebih ditingkatkan. Nah, hasil positif dari kondisi ini tentu saja berupa performansi kerja yang lebih baik dan menjurus ke arah peningkatan produktivitas kerja. Nah,
Selanjutnya itu mempermudah aktivitas supervisi. Jadi tata letak fasilitas atau pabrik itu baik itu akan mempermudah aktivitas supervisi. Misalnya di sini itu dengan meletakkan kantor atau ruangan di atas, maka seorang supervisi itu dapat dengan mudah mengamati segala aktivitas yang sedang berlangsung di area kerja di bawah pengawasan dan tanggung jawabnya. Dan terakhir itu mengurangi kemacetan dan kesimpangsiuran. Jadi material yang menunggu, gerakan pemindahan yang tidak perlu, serta banyaknya perpotongan atau intersection dari lintasan yang ada itu akan menyebabkan kesimpangsiuran yang akhirnya akan membawa ke arah kemacetan aliran produksi. Sekarang kita masuk ke skema perencanaan tata letak fasilitas atau pabrik. Jadi di sini ada beberapa jenis proses. Nah, di sini kita masuk ke langkah-langkah dalam perencanaan tata letak fasilitas atau pabrik. Nah, seperti gambar yang sudah terlihat itu. Nah, seperti pertama itulah analisis produk. Jadi, menganalisis macam dan jumlah produk yang harus dibuat dengan menggunakan pertimbangan kelayakan teknis dan ekonomis. Yang kedua ada analisis proses. Jadi, menganalisis macam dan urutan proses pengerjaan produksi yang telah ditetapkan untuk dibuat. Yang ketiga ada sigi dan analisa pasar, yaitu mengidentifikasi macam dan jumlah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi informasi ini digunakan untuk menentukan kapasitas produksi yang berikutnya dapat memberi keputusan tentang banyaknya mesin dan fasilitas produksi yang diperlukan. Terus yang keempat itu ada analisis macam dan jumlah mesin atau equipment dan luas area yang dibutuhkan. Jadi dengan memperhatikan volume produk yang akan dibuat, waktu standar, jam kerja dan efisiensi mesin, maka jumlah mesin dan fasilitas yang diperlukan juga di sini adalah operator itu dapat dihitung. Nah, untuk selanjutnya luas area, stasiun kerja, kebutuhan area, jalan lintasan itu dapat ditentukan agar proses berlangsung dengan lancar. Yang kelima itu ada pengembangan alternatif tata letak. Jadi di sini sebelumnya menentukan tata letak terbaik yang harus dipilih, itu terlebih dahulu dilakukan pengembangan alternatif dengan mempertimbangkan. Jadi ada analisa ekonomi yang didasarkan pada macam tipe layout yang akan dipilih. Terus perencanaan pola aliran material yang harus berpindah dari satu proses ke proses berikutnya. Terus pertimbangan yang terkait dengan luas area, kolom bangunan, struktur organisasi, dan lain-lainnya. Terus analisa aliran material dengan memperhatikan volume, frekuensi, dan jarak perpindahan material, sehingga diperoleh total biaya yang paling minimum. Yang keenam itu yaitu perancangan tata letak mesin dan departemen dalam pabrik. Jadi hasil analisis terhadap layout itu dipakai sebagai dasar pengaturan fasilitas fisik dari pabrik dan pengaturan departemen puncak. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, itu tadi sudah dijelaskan sampai macam layout yang ampuh. Jadi ada macam-macam layout itu nanti dijelaskan ada sudah. Terus pola aliran material itu analisis aliran material dan space area yang tersedia dan struktur organisasi, dan juga terakhir ada tata letak mesin dan departemen. Nah, tata letak ini akan ada sistem pemindahan start material, itu tata letak fasilitas perkantoran, fasilitas personel, fasilitas penunjang dan jasa pelayanan lainnya, dan tata letak departemen produksi. Nah, luas total pabrik yang diperlukan itu ada building requirement, building design bangunan, rekrutmen bangunan, dan juga detail konstruksi bangunan. Itu adalah langkah-langkah dari perencanaan tata letak fasilitas ataupun pabrik. Di sini ada jenis-jenis tata letak. Jadi ada tata letak kantor, terus tata letak berorientasi pada produk, tata letak berorientasi pada proses, tata letak toko eceran, tata letak gudang, dan tata letak posisi tetap. Nah, kita sekarang masuk ke tata letak kantor. Jadi pada gambar itu kan ada gambar itu yang mengumpulkan pekerja, perlengkapan mereka, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Jadi pergerakan informasi itu menjadi pembeda tata letak tersebut dan juga mengalami perubahan fungsi sejalan dengan adanya perubahan teknologi. Nah, kalau contohnya seperti kita lihat seperti gambar yang ini, agak kecil ya, tapi seperti inilah tata letak kantor. Kalau berdasarkan pada satu tempat ruangan, biasanya kalau kantor-kantor yang kita lihat itu biasanya kan ada ruangan satu khusus untuk bagian sekretariat, ruangan satu untuk bagian manajer, masing-masing ada
ruangannya seperti itu. Jadi hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik itu adalah pada kepentingan informasi. Namun demikian, pada beberapa lingkungan kantor, produksi itu sangat tergantung pada aliran bahan. Jadi cara penyelesaian layout kantor adalah menggunakan alias diagram hubungan atau relationship chart. Nah, ini nanti bisa dilihat diagram hubungannya. Nah, sekarang kita masuk ke tata letak toko eceran atau retail layout. Di sini sudah kamu bisa baca di situ tata letak toko itu berasumsi bahwa penjualan itu bergantung pada daya tarik produk dan adanya korelasi atau hubungan antara tingkat display dengan penjualan dan pengembalian investasi. Jadi kalau di sini itu retail layout itu merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasikan ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi layout itu dasar pada ide itu lihat di situ ada. Jadi idenya. Jadi karena ide-ide yang tadi itu sehingga banyak manajer retail itu mencoba untuk mempertontonkan produknya kepada konsumen sebanyak mungkin. Jadi dia tuh kayak di samping itu ada contohnya di situ, kalian bisa lihat itu ada sampo, itu caranya toko eceran meletakkan atau tata letak produk yang untuk dilihat oleh konsumen. Nah, tujuan utama dari layout ini itu adalah memaksimalkan keuntungan luas lantai per kaki persegi. Jadi di situ ada 2 FT. Samping itu ada juga konsep yang masih diperdebatkan yaitu biaya slotting atau slotting fee. Itu biaya yang dibayar produsen untuk menempatkan produk mereka pada rak di lantai retail atau supermarket. Jadi kita bisa lihat contohnya layout toko di sini adalah supermarket bisa dibilang. Di sini ada wall of Value, terus ada wine beer, ada seafood, ada khusus untuk seafood, ada meat fishes. Kalau kalian pergi ke mall biasanya situ ada khusus untuk pakaian ini, atau di supermarket atau hypermart itu ada khusus untuk ini, rak untuk ini, rak untuk ini. Nah seperti itu contohnya. Sekarang kita masuk ke tata letak gudang atau warehouse layout. Nah, ini merupakan sebuah desain yang mencoba meminimalkan biaya total dengan mencapai panduan yang terbaik antara luas ruangan dan penanganan bahan. Jadi manajemen itu bertugas memaksimalkan tiap unit luas gudang, yaitu memanfaatkan volume penuhnya sambil mempertahankan biaya penanganan bahan yang rendah. Yang mana biaya penanganan bahan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan transportasi bahan yang masuk, penyimpanan dan bahan keluar, yaitu meliputi peralatan, tenaga kerja, bahan, biaya, pengawasan, asuransi, penyusutan. Jadi layout gudang yang efektif itu meminimalkan kerusakan bahan di gudang. Jadi manajemen gudang itu yang modern itu merupakan suatu prosedur yang otomatis yang menggunakan ASRS atau Automated Storage Retrieval System. Jadi kalau kamu baca di situ ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Menentukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dalam gedung. Jadi dua itu memaksimalkan penggunaan sumber daya ruang dalam gudang, yaitu memanfaatkan kapasitas secara penuh dengan biaya perawatan material yang rendah. Jadi intinya gudang itu diharapkan berfungsi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan pelayanan terhadap pelanggan dengan sumber yang terbatas. Kali ini contohnya seperti gudang mobil. Nah, sekarang kita masuk ke tata letak produk atau produk layout. Jadi tata letak itu berdasarkan produk. Nah, sering dikenal dengan produk layout atau produk line layout. Itu adalah metode pengaturan dan penetapan segala fasilitas untuk proses produksi diletakkan berdasarkan garis aliran dari proses produksi tersebut. Nah, di sini bisa kalian lihat gambarnya ya, tata letak produknya. Di sini ada gudang, bahan baku, nah mesin bubut, mesin drill, baru ke proses perangkitan. Bisa juga dari mesin press, mesin pengkung, mesin drill langsung ke proses perakitan. Jadi ada berapa dari gudang bahan baku tersebut. Jadi materialnya ada semuanya di sana. Barulah di tengah-tengah dibawa ke proses, baru jadi ke proses perakitannya, baru ke gudang produk jadi. Seperti itu. Nah, di sini ada karakteristik tata letak produk. Jadi karakteristiknya apa sih produk? Yaitu tata letak disusun dan disesuaikan untuk memproduksi suatu produk yang bersifat standar dan jumlah besar dan pada kecepatan produksi yang stabil. Nah, ada pola aliran bahan. Jadi garis lurus. Jadi tiap jenis produk itu memiliki urutan operasi standar
keterampilan tenaga kerja ya. Perlu keterampilan khusus yang mampu melaksanakan kerja yang bersifat rutin dan berulang-ulang. Persediaan, jadi di sini ada persediaan bahan baku dan WIP bersifat high turnover. Terus penggunaan ruang, efisiensi output produk per unit luas ruang tinggi. Terus penanganan bahan, jadi aliran bahan itu dapat diprediksi, sistematis, dan seringkali otomatis. Capital, jadi investasi mesin atau peralatan tinggi dan memiliki fungsi yang sangat khusus. Biaya tetap itu relatif tinggi dan biaya buruh langsung dan bahan per unitnya rendah. Permasalahannya adanya keseimbangan ini. Di sini ada keuntungan sama kerugian. Jadi ada keuntungan sama kerugian dan produk layout ini. Yaitu keuntungannya itu layout itu sesuai dengan urutan proses sehingga umumnya proses itu berbentuk garis lurus tadi. Jadi pekerjaan dari satu proses secara langsung itu dikerjakan pada proses berikutnya. Jadi keterampilan operator juga tidak perlu tinggi dan aktivitas selama proses produksi itu sedikit. Sedangkan kerugiannya itu kerusakan pada satu mesin itu akan mengakibatkan terhentinya proses produksi. Jadi kalau misalnya mesin drillnya rusak, berarti harus menunggu sampai diperbaikan baru bisa mulai proses lagi. Terus layout itu ditentukan oleh produk yang diproses. Jadi perubahan desain produk itu membutuhkan pengulangan layout. Jadi pengulangan letak-letak. Jadi kecepatan produksi itu ditentukan oleh mesin yang beroperasi paling lambat dan juga membutuhkan investasi yang sangat tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis tata letak proses atau layout tata letak atau proses tata letak. Nah, tata letak proses. Jadi, tata letak berdasarkan proses ini dikenal dengan proses atau functional layout. Itu adalah metode pengaturan dan penempatan dari segala mesin serta peralatan yang memiliki tipe yang sama ke dalam satu departemen. Nah, di sini itu seperti yang kalian lihat pada gambar itu, jenis tata letak proses layout itu seperti ini. Jadi di sini ada input itu semuanya sama, A, B, A sama, B, B, E, C, D, E, D, D, E sama ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada proses layout in service. Dalam jasa ada woman lingerie, terus ada khusus untuk sepatu, khusus untuk untuk rumah tangga atau untuk rumah. Terus ada baju wanita, ada kosmetik sama jewelry, terus children department, ada departemen anak-anak, terus baju olahraga wanita, terus ada semuanya, ada departemen untuk khusus untuk bajunya laki-laki. Nah, seperti itu. Ini ada proses layout in service atau jasa. Jadi ada juga keuntungan sama kelebihannya proses layout ini. Jadi keuntungannya itu penggunaan mesin itu lebih efektif. Nah, fleksibilitas tenaga kerja dan fasilitas produksi besar dan sanggup berbagai macam jenis dan model produk. Investasi mesin relatif kecil dan keragaman tugas membuat tenaga kerja lebih tertantang dan termotivasi. Nah, adanya aktivitas supervisi yang lebih baik dan efisien. Melalui spesialisasi pekerjaan. Sedang kerugiannya itu aliran proses yang tidak sederhana mengakibatkan ongkos material handlingnya mahal. Terus total waktu produksi itu lebih panjang. Work in process inventory itu cukup besar karena proses pekerjaan untuk persediaannya itu cukup besar. Terus keterampilan tenaga kerja itu harus tinggi karena variasi aktivitas produksinya juga tinggi. Saya tuh kesulitan menyimbangkan kerja dari setiap fasilitas produksi karena penempatan mesin yang berkelompok. Sekarang kita masuk ke tata letak grup. Nah, tata letak posisi tetap. Nah, di sini itu tata letak posisi tetap itu sering dikenal dengan fixed material location atau fixed position layout. Itu adalah metode pengaturan dan penetapan stasiun kerja di mana material atau komponen utama tetap itu pada posisi atau lokasinya. Sedangkan fasilitas produksi seperti tools, mesin, manusia, serta komponen lainnya itu bergerak menuju lokasi komponen utama tersebut. Nah, seperti contohnya gambarnya seperti ini. Jadi input produknya di tengah. Jadi semua tools itu seperti tools, mesin, manusia, serta komponen itu lagi bergerak menuju ke lokasi komponen utamanya yaitu produk itu. Di input mau apa semuanya itu larinya ke produk. Adapun di sini
karakteristik tata letak posisi tetap. Di sini ukuran lotnya kecil karena tempatnya kecil. Terus tenaga kerja dengan keterampilan tinggi dan juga khusus. Mesin yang digunakan itu bersifat umum dan hanya ada satu atau beberapa produk dalam satu item. Dan biaya pemindahan komponen utama itu sangat tinggi. Sebenarnya ada juga keuntungan dan kerugiannya. Jadi keuntungan sama kerugian jenis tata letak layout posisi tetap ini itu ada karena yang banyak bergerak adalah fasilitas produksi, maka perpindahan material itu bisa dikurangi. Ini keuntungannya ya. Nah, bila mana pendekatan kelompok kerja digunakan dalam kegiatan produksi, maka kontinuitas operasi dan tanggung jawab kerja bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Nah, kesempatan untuk penggayaan kerja atau job arrangement dengan mudah bisa diberikan. Demikian pula untuk meningkatkan kebanggaan dan kualitas kerja itu bisa dilaksanakan karena dimungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara penuh. Terakhir itu ada fleksibilitas kerjanya sangat tinggi. Nah, adapun keterbatasannya, di sini keterbatasannya adanya peningkatan frekuensi perpindahan fasilitas produksi atau operator pada saat operasi kerja sedang berlangsung. Terus memerlukan operator skill yang tinggi di samping aktivitas supervisi yang lebih umum dan intensif. Terus adanya duplikasi peralatan kerja yang menyebabkan space area dan tempat untuk barang setengah jadi atau work in process. Terus memerlukan pengawasan dan koordinasi kerja yang ketat khususnya dalam penjadwalan produksi. Nah, seperti contoh lihat di sini ya. Kalau saya contohkan misalnya yang samping ini tuh ada gudang, bahan baku, material, komponen, sama spare parts dan lain-lain. Nah, di situ ada mesin las, mesin gerindra, mesin keling, mesin gergaji, mesin gerindra, lagi mesin fasilitas pengecekan, terus saya adalah gudang produk jadi. Jadi nanti semuanya itu beralih ke tengah sebagai produknya. Terakhir kita masuk ke tata letak kelompok. Nah, di sini tata letak kelompok. Di situ ada contohnya ya, universitas dan tempat hiburan. Jadi tata letak ini itu berdasarkan pada pengelompokan produk atau komponen yang dibuat. Jadi produk-produk yang tidak identik itu dikelompokkan berdasarkan langkah-langkah pemrosesan, bentuk, mesin atau peralatan yang dipakai. Jadi pada tipe tata letak ini tentunya itu seluruh fasilitas produksi juga akan dikelompokkan dalam sebuah manufacturing cell atau sel manufaktur. Jadi di sini seperti contohnya di sini ya, ada input, output, ada A, B, C, D, semuanya dalam satu tempat. Nah, contohnya seperti universitas dan juga tempat hiburan seperti itu. Jadi misalnya di sini bagian fakultas ini, seperti itu. Di dalam ada A, B, C, D. Contohnya seperti itu, seperti universitas. Nah, adapun keuntungan sama kerugiannya. Keuntungannya itu dapat mengurangi pemborosan waktu perpindahan antar kegiatan yang berbeda. Jadi penyusunan mesin itu berdasarkan famili produk sehingga mengurangi waktu setup mesin, mengurangi area lantai produksi, mengurangi ongkos material handling. Jadi apabila ada urutan proses terhenti, maka dapat dicari alternatif lain untuk menggantikannya. Jadi mudah mengidentifikasi bottleneck dan cepat merespon perubahan jadwal. Sedangkan kerugiannya itu adalah utilitas mesin yang rendah karena memungkinkan terjadinya duplikasi mesin. Terus biaya yang tinggi untuk realokasi mesin dan membutuhkan disiplin tinggi agar part yang diproses itu tidak berada pada sel yang salah. Jadi agar tidak tertukar. Adapun metode-metode layout. Jadi di sini itu ada metode-metode yang digunakan dalam perencanaan layout atau tata letak. Jadi di sini cara pertama itu mulai dengan diagram perakitan atau bagian proses yang menunjukkan bagaimana proses produksi dari bahan mentah sampai produksi akhir dilaksanakan. Nah, yang kedua itu yang menentukan suatu layout baru, yaitu dengan memperhatikan produk dari sudut pandangan penanganan bahannya bagaimana. Terus apakah produksi itu besar dan padat atau besar dan ringan? Terus bagaimana tentang bentuknya? Apakah panjang dan tipis atau lendur atau mudah ditumpuk? Nah, yang ketiga itu adalah analisis layout, adalah mulai dengan menggambar kebutuhan lantai, ruang yang menentukan seluruh bagian-bagian tetap atau semi tetap atau segala sesuatu yang tidak dapat dipindah atau dipindah dengan mudah. Nah, di sini ada
juga layout dalam organisasi jasa. Jadi seperti bank, restoran, rumah sakit, dan kantor-kantor juga itu menghadapi namanya masalah layout yang sama seperti perusahaan-perusahaan manufacturing. Jadi bagi hampir seluruh bagian metode-metode layout itu sama dapat digunakan dalam organisasi jasa. Jadi di sini bisa bahan mentah itu menuju pada bagaimana pemeriksaannya, terus bagaimana penyimpanannya, terus prosesnya di sini adalah dimasukkan dalam kulkas atau dimasak ataupun di oven. Nah, pemilihan, peracikan, dan pengolahan itu juga pemeriksaannya juga dilihat, dan juga pergerakan produk ke pelanggan. Nah, misalnya kalau di restoran itu bagaimana bahan mentahnya diperiksa apakah sesuai, terus penyimpanannya biasanya di kulkas, habis itu dikeluarkan, habis dibuat berdasarkan orderan, terus pemilihan, peracikan, pengolahan bahannya, terus akhirnya bagaimana bahan yang sudah jadi atau makanan sudah diantar kepada pelanggan. Seperti itu. Nah, di sini ada namanya keseimbangan dini atau line balancing. Jadi di sini line balancing itu ada perencanaan penyusunan layout itu harus memperhatikan masalah namanya keseimbangan dini. Jadi model antrian dalam keseimbangan dini. Jadi model-model antrian atau garis tunggu itu sebagai pendekatan untuk memecah masalah keseimbangan dini ini. Jadi ada metode deterministik. Jadi dua buah metode deterministik untuk pemecahan masalah keseimbangan dini itu ada. Satu, metode penyimbangan praktikal. Jadi practical balancing method. Jadi konsep-konsep umum penyimbangan lini itu telah dilaksanakan dengan sejumlah metode praktis di berbagai industri besar. Sedangkan teknik-teknik penyimbangan bantuan atau auxiliary balancing technique itu teknik-teknik penyimbangan lini ini dapat digunakan dalam tahap desain maupun operasi. Di sini ada metode Trevor chart atau load. Jadi sama dengan PET metrik untuk layout fungsional. Jadi masalah layout fungsional itu berpusat pada usaha untuk mengurangi transformasi bahan-bahan dalam proses atau WIP, work in process. Jadi dari satu departemen ke departemen lainnya. Jadi metode Trevor chart ini mencoba untuk meletakkan mesin-mesin secara berdekatan, berjajar bagi yang mempunyai aliran produk-produk yang berat. Dan itu ada metode layout dengan komputer. Jadi karena jumlah kombinasi pola-pola departemental yang harus dipertimbangkan bertambah besar dan ukuran serta masalah-masalah agar lebih realistik, maka program-program komputer itu dikembangkan untuk membantu analisis layout tersebut. Nah, sampai di sini materi hari ini tentang layout. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.